Okay, thank you. Okay, Alhamdulillah, we have a chance to meet again today. Is this class has complete all of the college students? Udah complete? How many students are there in your class? 20. What? How many? 20, Miss. Oh, 20. Okay. Okay, it's okay. So let's start our today's lesson. Today we are going to learn about motivation theory, right? Teori motivasi, ya. Okay, I think today's material will be very exciting. Anyone who wants to do presentation today? Whose groups about teori motivasi, motivation theory? Oh, I'm sorry, but before I would like to see your presents first. Wait a minute, I will open Vanessa first. Oh, I'm sorry. Wait a minute ya. Oke. U21. Mari belajar. Oke, start from Dina Sepiana. Yes, Miss. Oke, Anesia Anggun. Present, Miss. Oke, Valia Nalia. Present, Miss. Oke, Eka Ayu Wulandari. Present, Miss. Oke, Yaya Mahardika. Yes, Miss. Good. Teresia Eksanti. Tere. Present, ma'am. Oke. Umu Salama. Yes, ma'am. Oke. Muhammad Zaki. Oke, good. Aida Hanun. Present, Miss. Oke. Open your camera, Aida. Oke, it's okay. Kus Farida. Present, ma'am. Oke, good. Alfariza Rodatul. Present, Miss. Oke. Sylvia Amelia. Present, Miss. Oke, good. Santi. Present, ma'am. Oke. Sahda. Present. Present, ma'am. Good. Mela Aprilian. Present, ma'am. Good. Sania. Present, Miss. Oke, good. Asmi. Present, ma'am.
Oke, Asmi. Amalia Dewi. Present, ma'am. Oke, good. Camdani. Present. Oke, good. Alia Royhana. Present, ma'am. Oke, good. It's complete. Alhamdulillah. So I will save first in Vanessa. Okay, thank you. Okay, anyone who wants to do presentation today about motivation theory? Whose group? Kelompoknya siapa? Kelompok saya, ma'am. Oke, Amalia's group ya. Oke, please prepare your presentation. Iya, saya izin saya screen. Ya, ma'am. Oke, Amalia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. We are from Group 5. We would like to present our assignment about teori pemotivasian siswa untuk belajar. Bisa di next. The member of Group 5 are me, Kusfarida Salsabila Marfa, with ID number 038, and then Sania Rahma Ramadhani with ID number 048, and the last Amalia Dewi with the number 062. Bisa di next. Okay, the first is about the definition of motivation. Motivation comes from the Latin movere, which means encouragement or power mover. Motivation questions how to encourage work-patient individuals so that they are willing to work hard by giving their all and skills to achieve goals. Motivation is the result of the interaction between the individual and the situation. Every individual has a motivational drive different bases. In analyze the concept of motivation, it must be remembered that the level of motivation varies between individual as well as between individuals with the situation. Some definition of motivation according to experts, among others, the first, motivation is a psychological process that enhances and directs behavior to achieve goals. The second, motivation is a force that drives an employee who cause and direct behavior. And then, motivation is a process that describes intensity, direction, and persistence an individual to achieve goals. And the last, motivation is a process that begins with a psychological deficiency or psychological stimulus that moves or encourages which is intent to goals or incentive. Psychologists define motivation as an internal process that activates, guides, and maintains behavior over time. In simple terms, motivation is something that gets you going, keeps you going, and determines where you try to go. Motivasi dapat berbeda-beda intensitas maupun arahnya. Dua siswa dapat saja termotivasi untuk bermain game video, tetapi salah seorang di antaranya mungkin saja mempunyai motivasi yang lebih kuat untuk melakukannya daripada yang lain. Atau seorang siswa dapat saja sangat termotivasi untuk bermain game video, dan yang lain mempunyai motivasi yang sama-sama kuat untuk bermain sepak bola. Namun, sesungguhnya intensitas dan arah motivasi sering sulit dipisahkan. Intensitas motivasi untuk terlibat ke dalam satu kegiatan mungkin saja sebagian besar bergantung pada intensitas dan arah motivasi untuk terlibat ke dalam kegiatan alternatif. Jika seseorang mempunyai waktu dan uang yang hanya cukup untuk pergi ke bioskop atau bermain game video, motivasi untuk terlibat ke dalam salah satu kegiatan ini sangat dipengaruhi intensitas motivasi untuk terlibat ke dalam yang satu lagi. Motivasi bukan hanya berperan penting dalam mengupayakan siswa terlibat ke dalam kegiatan akademis, tetapi juga dalam menentukan seberapa banyak akan dipelajari siswa dari kegiatan yang mereka lakukan atau dari informasi yang dihadapkan pada mereka. Bisa di next. Students who are motivated to learn something will use higher cognitive process in learning the material. Students will absorb and remember the material better. Motivasi dapat merupakan karakteristik kepribadian, seperti misalnya
Orang dapat saja mempunyai minat untuk berpartisipasi ke dalam kategori kegiatan yang begitu luas seperti pendidikan, olahraga, atau kegiatan sosial. Baik, bisa dilanjutkan oleh Amalia. Some theory motivation. In the first, a motivation and human needs. Motivation can be considered as a drive to satisfy needs, such as the need for food, housing, love, and nutrient maintenance, positive self. Jadi, motivasi dan kebutuhan manusia. Motivasi dapat dianggap sebagai dorongan untuk memuaskan kebutuhan seperti kebutuhan akan pangan, perumahan, cinta, dan pemeliharaan harga diri yang positif. Di sini mencakup hierarki kebutuhan Maslow. Jadi Maslow ini mengidentifikasi dua jenis kebutuhan, yaitu kebutuhan defisiensi atau kekurangan dan kebutuhan pertumbuhan. Untuk gambar yang ditampilkan ini merupakan contoh piramida atau implementasi dari hierarki kebutuhan Maslow. Jadi melalui model ini Maslow menjelaskan bahwa kebutuhan manusia itu bertingkat, mulai dari kebutuhan mendasar yang harus dipenuhi pada bagian bawah piramid, dan kebutuhan manusia meningkat terus ke atas apabila jenis kebutuhan dasar yang sudah terpenuhi. Mulai dari kebutuhan yang paling dasar adalah kebutuhan fisiologis, kemudian berlanjut ke kebutuhan akan keamanan dan kebutuhan puncak, yaitu aktualisasi diri. Yang kedua ada motivasi dan teori atribusi. Attribution theory state that in their attempt to understand their own behavior or performance, people are motivated to find the underlying cause. Attribution is the cause that is considered to produce the result. Nah, teori atribusi ini menyatakan bahwa dalam usaha mereka memahami perilaku atau kinerjanya sendiri, orang-orang itu termotivasi untuk menemukan sebab-sebab yang mendasarinya. Atribusi adalah sebab-sebab yang dianggap menimbulkan hasil. Teori atribusi ini berupaya memahami penjelasan dan alasan seperti khususnya ketika diterapkan pada keberhasilan atau kegagalan, di mana keberhasilan dan kegagalan merupakan tema yang berulang-ulang. Nah, yang ketiga ada motivation, self-arrangement, motivation, and learning. Learning that comes from studying our thought and behavior, which is systematically directed toward their learning goals. Jadi, motivasi dan pembelajaran penguatan diri ini pembelajaran yang berasal dari pemikiran dan perilaku yang dihasilkan siswa sendiri, yang secara sistematis diarahkan ke sasaran pembelajaran mereka. Seperti dijelaskan di definisi ini, pembelajaran pengaturan diri berkaitan erat dengan sasaran siswa. Siswa yang sangat termotivasi mempelajari sesuatu daripada siswa lain lebih cenderung dengan sadar merencanakan pembelajaran, melaksanakan rencana pembelajaran, dan mengingat informasi yang mereka peroleh. Misalnya, siswa yang mempunyai motivasi yang tinggi untuk membaca lebih mungkin membaca sendiri dan menggunakan strategi pemahaman yang efektif. And the last, motivation and hope theory. According to this theory, motivation is the result of a result that someone wants to achieve and the persistent assumption that his action will lead to the desired outcome. Jadi menurut teori ini, motivasi merupakan akibat suatu hasil dari yang ingin dicapai oleh seseorang dan perkiraan yang bersangkutan bahwa tindakannya akan mengarah kepada hasil yang diinginkannya itu. Artinya, apabila seseorang sangat menginginkan sesuatu dan jalan tampaknya terbuka untuk memperolehnya, yang bersangkutan akan berupaya mendapatkannya. Dinyatakan dengan cara yang sangat sederhana. Teori harapan berkata bahwa jika seseorang menginginkan sesuatu dan harapan untuk memperoleh sesuatu itu cukup besar, yang bersangkutan akan sangat terdorong untuk memperoleh hal yang diinginkannya itu. Namun sebaliknya, jika harapan memperoleh hal yang diinginkannya itu tipis, maka motivasinya untuk berupaya akan menjadi rendah. How to upgrade achievement motivation. Achievement motivation is a general tendency to strive for success and choose goal-oriented activities of success or failure.
Cara meningkatkan motivasi pencapaian. Motivasi pencapaian adalah kecenderungan umum untuk berjuang demi keberhasilan dan memilih kegiatan keberhasilan ataupun kegagalan yang berorientasi sasaran. Contohnya, apabila siswa disuruh untuk memilih anggota kelompok untuk mengerjakan tugas yang susah, siswa yang memiliki motivasi pencapaian cenderung lebih memilih teman yang pandai dalam tugas tersebut. Sedangkan siswa yang termotivasi pertemanan lebih memilih teman yang sudah dekat dengan dia. Menurut The Teacher dan Crawford, ada 4 fungsi guru sebagai pengajar yang berhubungan dengan cara pemeliharaan dan peningkatan motivasi belajar anak didik, yaitu guru harus dapat menggairahkan anak didik, memberikan harapan realistis, memberikan insentif, mengarahkan perilaku anak didik. Adapun upaya untuk meningkatkan motivasi belajar yaitu the first, exciting student to be able to increase the enthusiasm of students. Teacher must have sufficient knowledge about the individual disposition of a student. Satu, menggairahkan anak didik. Untuk dapat meningkatkan kegairahan anak didik, guru harus mempunyai pengetahuan yang cukup mengenai disposisi awal setiap anak didiknya. Dalam kegiatan rutin di kelas sehari-hari, guru harus berusaha menghindari hal-hal yang monoton dan membosankan. Contoh menggairahkan anak didik yaitu pada awal pembelajaran, guru menanyakan kabar siswa. Guru menanyakan apakah siswa bersemangat pada hari ini, memberikan penjelasan singkat mengenai beberapa materi sebelumnya dikaitkan dengan pembelajaran yang dipelajari. And the second, giving hope reality. A teacher must maintain the expectation of students who are realistic and motivating the expectation that are teaching or unrealistic. Dua, memberikan harapan realistis. Seseorang guru harus memelihara harapan-harapan anak didik yang realitas dan memodifikasi harapan-harapan yang kurang atau tidak realitas. Untuk itu, guru perlu memiliki pengetahuan yang cukup mengenai keberhasilan atau kegagalan akademis setiap anak didik di masa lalu. Dengan demikian, guru dapat membedakan antara harapan-harapan yang realistis, pesimis, atau terlalu optimis. Bila anak didik telah banyak mengalami kegagalan, maka guru harus memberikan sebanyak mungkin keberhasilan kepada anak didik tersebut. Harapan yang diberikan tentu saja terjangkau dengan pertimbangan yang matang. Harapan yang tidak realistis adalah kebohongan dan itu yang tidak disenangi oleh peserta didik. The third, providing incentives. To provide incentives, teachers can give prize for student success. Dan yang ketiga, memberikan insentif. Bila anak didik mengalami keberhasilan, guru diharapkan memberikan hadiah kepada anak didik. Hadiah tersebut dapat berupa pujian yang baik, angka atau nilai dan sebagainya atas keberhasilan tersebut, sehingga anak didik terdorong untuk melakukan usaha lebih lanjut guna mencapai tujuan-tujuan pengajaran. And the last, directing student behavior. To be able to direct the behavior of students, teacher need to give assignment, approach student more, give punishment, and remind students. Yang terakhir, mengarahkan perilaku anak didik. Cara mengajarkan perilaku anak didik adalah dengan memberikan penugasan, bergerak mendekati, memberikan hukuman yang mendidik, menegur dengan sikap lemah lembut, dan dengan perkataan yang ramah dan baik. Mengarahkan perilaku anak didik adalah tugas guru. Di sini, guru dituntut untuk memberikan respons terhadap anak didik yang tak terlibat langsung dalam kegiatan belajar di kelas. Anak didik yang diam, yang membuat keributan, yang berbicara semaunya, dan sebagainya harus diberikan teguran secara lemah lembut. Terima kasih. Apakah teman-teman ada yang ingin bertanya atau memberi saran? Ya, Azmi. Terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin bertanya pengaruh motivasi belajar terhadap prestasi siswa sendiri dan bagaimana cara kita sebagai guru untuk lebih menumbuhkan atau mungkin mengembangkan lebih jauh motivasi siswa. Dan kalau motivasi siswa kan pasti beragam. Kalau semisal siswa yang tidak memiliki motivasi, itu apakah ada solusinya? Terima kasih. Baik, pertanyaannya akan kami tampung terlebih dahulu.
Ya, Teresia. Ya, baik, saya mau tanya yang tadi di slide 5 itu tentang itu ya, yang hierarki kebutuhan Maslow itu bisa dijelaskan nggak ke kebutuhan yang kekurangan atau defisiensi dan kebutuhan pertumbuhan itu seperti apa? Terus tadi kan ada hierarkinya, boleh nggak dikasih salah satu aja contohnya itu seperti apa? Karena saya masih bingung nih, pertumbuhan dan kekurangan itu maksudnya gimana? Terima kasih. Baik, pertanyaannya akan kami tampung terlebih dahulu. Selanjutnya, Salamah. Baik, saya izin bertanya. Kan di sini di PPT ini kan tidak ada kekurangan sama kelebihan teori motivasi. Mungkin bisa disebutkan atau dijelaskan apa saja kekurangan dan kelebihan dari teori motivasi ini. Terima kasih. Ya, selanjutnya, Zaki. Jadi izin bertanya, di sini kan saya bacakan kalau guru itu lebih banyak memotivasi siswa. Apakah guru juga akan menjadi seorang fasilitator atau evaluator juga nantinya untuk penerapan dalam teori ini? Apakah dapat dimengerti? Baik, dapat dimengerti. Baik, terima Selanjutnya, kasih. ya. Selanjutnya, Santi. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Di sini saya ingin bertanya, pemberian motivasi apa yang lebih efektif digunakan dalam pembelajaran di masa pandemi seperti saat ini? Terima kasih. Ya, Sylvia. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Menurut kelompok 5, selain dari seorang guru, pihak atau siapa orang yang paling berkesempatan untuk memberikan motivasi kepada siswa? Terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Teresia mengenai hierarki kebutuhan Maslow. Jadi, mengapa kok Maslow ini mengidentifikasi dua jenis kebutuhan, yaitu kebutuhan defisiensi atau kekurangan dan kebutuhan pertumbuhan. Yang pertama mengenai kebutuhan defisiensi, ya ini dia mengatakan bahwa kebutuhan defisiensi ini kebutuhan yang penting bagi kesejahteraan fisik dan psikologis. Nah, kebutuhan ini tuh harus dipuaskan terlebih dahulu. Tetapi begitu sudah terpuaskan, motivasi orang untuk memuaskannya hilang dan berganti untuk memuaskan di kebutuhan pertumbuhan. Nah, untuk contohnya, di sini kan yang pertama ada fisiologis. Nah, contoh dari fisiologis itu lapar, haus, dan tidur. Kemudian di keamanan ada bertahan hidup seperti perlindungan dari perang dan kejahatan. Untuk cinta dan rasa memiliki meliputi keamanan, kasih sayang, dan perhatian dari orang lain. Dan kebutuhan harga diri itu kayak menghargai diri sendiri. Kemudian untuk kebutuhan pertumbuhan,
seperti kebutuhan untuk mengetahui dan memahami sesuatu, menghargai keindahan, atau bertumbuh dan berkembang dengan dihargai orang lain. Tidak pernah dapat terpuaskan seluruhnya. Jadi implikasi teori Maslow bagi pendidikan ini merupakan terdapat relasi antara hubungan defisiensi dan kebutuhan pertumbuhan. Jadi ketika orang itu sudah memenuhi kebutuhan kekurangannya, maka dia akan termotivasi untuk memenuhi kebutuhan pertumbuhan, yaitu meliputi untuk mengetahui dan memahami estetik dan aktualisasi diri. Nah, contohnya seperti kegiatan pembelajaran saat di sekolah ya, karena kan misal ada seorang siswa yang mengerjakan atau mengikuti pembelajaran itu tidak konsen ke gurunya dan mendapatkan mungkin nilai yang buruk. Nah, guru itu bertanya, kenapa kok dia nggak konsen? Dan siswa itu menjawab bahwa dia belum sarapan. Nah, itu termasuk dia belum memenuhi kebutuhan fisiologisnya itu dulu. Jadi sebelum melangkah ke kebutuhan yang lebih sulit atau istilahnya lebih sedikit orang yang bisa memenuhi kebutuhan itu, maka dia harus memenuhi kebutuhan utamanya dulu, seperti itu. Apakah bisa diterima, Tere? Ya, bisa. Terima kasih. Baik, saya ingin menjawab pertanyaan dari Asmi, bagaimana pengaruh motivasi terhadap prestasi belajar. Menurut penelitian Hamdu 2011 mengungkapkan bahwa motivasi merupakan salah satu faktor yang mampu mempengaruhi prestasi belajar siswa. Dengan adanya motivasi tersebut, siswa akan belajar lebih keras, ulet, tekun, dan memiliki konsentrasi penuh terhadap proses pembelajaran. Apakah bisa dimengerti atau ada pertanyaan lagi? Baik, sudah bisa dimengerti. Lalu tadi ada pertanyaan lagi, itu adalah cara guru untuk menumbuhkan motivasi pada siswa. Terima kasih. Baik, izin menjawab pertanyaan dari Asmi lagi. Cara guru untuk menumbuhkan motivasi pada siswa yaitu dengan cara membuat siswa aktif dalam kegiatan belajar mengajar. Selain itu menciptakan suasana kelas yang kondusif. Yang ketiga menciptakan metode belajar yang variatif. Yang keempat meningkatkan antusias dan semangat guru dalam mengajar. Yang kelima memberikan reward. Yang keenam menciptakan aktivitas yang melibatkan seluruh siswa dalam kelas. Yang ketujuh memberikan petunjuk bagi para siswa agar sukses dalam belajar. Yang ke-8, hindari kompetisi antar pribadi. Yang ke-9, memberikan masukan. Dan yang ke-10, menghargai kesuksesan dan keteladanan. Apakah bisa dimengerti? Baik, sudah dapat dimengerti. Terima kasih. Baik, saya izin menjawab pertanyaan dari Salamah, kelebihan dan kekurangan teori motivasi belajar. Yang pertama, kelebihan. Motivasi itu mendorong manusia untuk berbuat atau bertindak. Motivasi ini berfungsi sebagai penggerak atau sebagai motor yang memberikan energi kepada seseorang untuk melakukan sesuatu. Yang kedua, motivasi itu menentukan arah perbuatan ke arah perwujudan suatu tujuan atau cita-cita. Dalam hal ini, motivasi mencegah penyelewengan dari jalan yang harus ditempuh untuk mencapai tujuan itu. Sehingga makin jelas tujuan itu, makin jelas pula terbentang jalan yang harus ditempuh. Yang terakhir, motivasi itu menyeleksi perbuatan kita, artinya menentukan perbuatan mana yang dilakukan, yang serasi, guna mencapai tujuan itu dengan menyampingkan perbuatan yang tidak bermanfaat bagi tujuan itu. Sedangkan, untuk kekurangannya, kami hanya menemukan kekurangan dari teori hierarki kebutuhan Maslow, yaitu yang pertama,
tidak semua orang berpikir cara yang sama. Beberapa individu menganggap rasa hormat lebih penting daripada kasih sayang, atau rasa hormat lebih penting daripada keamanan. Misalnya mengadakan pesta ulang tahun besar-besaran, namun tidak mengikuti asuransi kesehatan yang bisa melindungi kesehatan mereka. Yang kedua, kepuasan yang sulit diukur. Kepuasan seseorang berbeda dari satu dan yang lain. Beberapa orang merasa puas dengan hanya bisa memenuhi kebutuhan fisiologi dan keamanan, sementara yang lain akan puas dengan memenuhi semua kebutuhan. Baik, apakah sudah bisa diterima, Salama? Bisa, terima kasih atas jawabannya. Baik, saya izin menjawab pertanyaan dari Santi, yaitu bagaimana cara memberikan motivasi yang efektif kepada siswa di masa pandemi seperti ini. Yang pertama, memaksimalkan fasilitas pembelajaran. Untuk membangun motivasi belajar siswa, Bapak atau Ibu guru harus bisa memaksimalkan fasilitas belajar yang tersedia. Di saat masa PJJ seperti ini, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyalurkan bantuan kuota internet. Selain itu, Bapak atau Ibu guru juga sangat dianjurkan menggunakan sarana dan prasarana penunjang kegiatan belajar yang bisa memotivasi siswa. Lalu, memilih metode pembelajaran yang tepat. Sebagai seseorang guru, harus pandai dalam memilih metode belajar yang tepat. Pemilihan metode belajar ini bisa menjadi tolak ukur apakah siswa merasa jenuh dalam kegiatan belajarnya atau bahkan merasa antusias dengan metode yang Bapak atau Ibu guru terapkan. Lalu, memanfaatkan media belajar. Tentunya, media belajar yang menarik dan kreatif bisa menjadi daya tarik siswa untuk belajar. Dengan media yang demikian, fokus siswa dalam belajar bisa ditingkatkan. Yang terakhir, melakukan evaluasi pembelajaran. Evaluasi pada setiap kegiatan pembelajaran mutlak sangat perlu untuk dilakukan. Hal ini bertujuan melihat efektivitas kegiatan belajar tersebut sudah efektif atau belum. Evaluasi ini bisa dilakukan dengan menganalisis nilai yang diperoleh siswa dari soal atau tugas yang Bapak atau Ibu guru berikan. Apakah sudah bisa diterima? Iya, sudah. Terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Sylvia mengenai pihak yang paling berkesempatan ya untuk memberikan motivasi. Jadi kalau menurut sepemahaman saya, semua pihak itu mempunyai kesempatan yang sama besarnya. Jadi dikelompokkan menjadi dua, yaitu internal dan eksternal. Jadi di internal itu mengacu pada diri mereka sendiri, gimana mereka mengelola atau menciptakan motivasi untuk membawa perubahan di kehidupannya atau di pembelajaran yang dia lakukan. Nah, untuk yang kedua yaitu faktor eksternal meliputi keluarga, sekolah, dan lingkungan. Jadi kedua pihak ini sifatnya itu sama-sama memiliki fungsi yang sama dan saling berkaitan gitu. Jadi kalau menurut saya itu dari maupun internal maupun eksternalnya itu punya kesempatan yang sama untuk membangun motivasi tersebut. Apakah bisa dipahami? Iya, bisa. Terima kasih. Mohon maaf untuk pertanyaan Zaki, apakah bisa diulangi? Baik, pada teori ini kan guru itu kebanyakan jadi motivator gitu kan. Apakah akan jadi fasilitator sama evaluator juga untuk kedepannya? Apakah cukup jelas?
Iya, cukup jelas. Saya akan menjawab pertanyaan dari Zaki. Sebelumnya mohon maaf bila masih belum memuaskan. Jadi, guru itu juga bisa bertindak sebagai fasilitator dan evaluator. Nah, sebagai fasilitator ini maksudnya guru itu mampu mengusahakan sumber belajar yang berguna serta dapat menunjang pencapaian tujuan dan proses belajar mengajar, baik berupa narasumber buku, teks, majalah, ataupun surat kabar. Nah, untuk guru sebagai evaluatornya di sini, hendaknya dimaksudkan untuk mengetahui apakah tujuan yang telah dirumuskan itu sudah tercapai atau belum, dan apakah materi yang diajarkan itu sudah cukup tepat atau belum. Jadi semua pertanyaan tersebut akan dijawab melalui kegiatan evaluasi atau penilaian. Jadi dengan adanya penilaian tersebut, guru dapat mengetahui keberhasilan pencapaian tujuan, penguasaan siswa terhadap pelajaran, serta ketepatan atau keefektifan metode mengajar. Seperti itu, Zaki. Apakah bisa membantu? Bisa. Terima kasih. Baik, teman-teman, apakah ada pertanyaan lagi? Ya, Camdani. Oke, terima kasih. Mungkin bisa diperlihatkan yang slide 9. Nah, itu yang nomor 4 kan ada mengarahkan perilaku anak didik, salah satunya itu memberikan hukuman. Nah, kalau seumpama anak didiknya itu diberikan hukuman tetapi malah motivasinya menurun, itu bagaimana? Terima kasih. Ya, selanjutnya Mela. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Tadi sempat dijelaskan di slide 8, bila anak didik, untuk poin kedua, bila anak didik telah banyak mengalami kegagalan, maka guru harus memberikan sebanyak mungkin keberhasilan kepada anak didik. Bisa diperjelas maksud dari pernyataan tersebut apa, dan kita sebagai calon pendidik di masa depan nanti, misal kalau ada peserta didik kita yang gagal, itu terus-menerus, apa yang harus kita lakukan? Mungkin itu dari saya. Baik, pertanyaannya akan kami tampung terlebih dahulu.
Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Camdani mengenai hukuman ya. Kalau diberi hukuman, misal anak menjadi nggak termotivasi kan. Yang pertama itu dengan preventif ya. Jadi jenis hukuman yang diberikan itu juga harus bersifat edukatif. Jadi dalam memberi hukuman itu ada pengawasan dan juga bermanfaat bagi dirinya sendiri. Jadi nggak serta-merta memberikan hukuman yang sifatnya negatif, tapi memberikan hukuman yang bisa memberikan sebuah pelajaran untuk peserta didik atau untuk siswa. Dan kalau setelah diberi hukuman kok dia tidak termotivasi, nah menurut saya salah satu cara itu yaitu melakukan pendekatan kepada anak tersebut gitu. Jadi pendekatan yang dimaksud itu dia ditanya, kemudian diberi arahan atau pengertian mengenai gimana dia mengembalikan motivasi yang harus ada dalam diri dia gitu. Jadi caranya dengan melakukan pendekatan kepada anak tersebut. Dan untuk tidak diulangi lagi itu dia memberikan hukuman yang edukatif. Terima kasih. Apakah dapat membantu, Camdani? Ya, terima kasih. Baik, saya ingin menjawab pertanyaan dari Mela. Mungkin dengan cara diidentifikasi dulu penyebab kegagalan tersebut, kemudian bisa mengatasi kegagalannya misalnya karena kesusahan mencerna materi. Nanti sebagai guru kita bisa melakukan inovasi pembelajaran. Atau dengan cara, selain itu dengan cara memberikan semangat, serta memberikan banyak latihan sehingga kita dapat mengasah kemampuan siswa. Apakah bisa dipahami, Mela? Baik, bisa dipahami. Terima kasih. Baik, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas pertanyaan yang telah diberikan dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk kelompoknya Amalia ya, udah good job. Budia izin share screen untuk menambahkan mungkin yang belum dibahas sama kelompoknya Amalia ya. Tadi udah terjawab semua ya pertanyaannya ya? Iya Bu, sudah. Baik, bagus. Apa sudah terlihat adik-adik? Sudah, Bu. Baik, jadi kita bahas motivasi belajar ya. Jadi kan untuk motivasi itu singkatnya tuh begini ya adik-adik. Kayak penggerak gitu ya, penggerak atau energi. Nah, kalau motor atau mobil gitu kan kayak bensinnya ya. Jadi untuk kita bisa bergerak, untuk kita bisa mencapai tujuan kita, untuk kita bisa melakukan sesuatu yang kita inginkan. Nah, itu sumber kekuatannya ya ini bisa dari dalam diri kita atau dari
luar diri ya. Nah, yang akan kita bahas hari ini terkait dengan motivasi belajar siswa, karena adik-adik sebagai calon guru ya bisa disebut sebagai sumber luarnya dari siswa itu sendiri ya. Nah, yang kalau kita bahas intrinsik, sumber kekuatan dari dalam ya berarti itu sebenarnya bukan menjadi bagian ranah kita. Nah, kenapa? Karena kalau motivasi intrinsik itu memang harus siswanya sendiri yang punya. Ya, harus siswanya sendiri yang punya, tapi nanti kita akan bantu siswanya untuk memiliki motivasi intrinsik itu gitu ya. Selain itu nanti adik-adik kan sebagai calon guru juga sebagai jadi motivasi ekstrinsiknya siswa gitu ya. Nah, di sini ada fungsinya dari motivasi. Di sini udah Budia tulis ada 3. Yang pertama ada energizing, energi ya, directing, dan sustaining. Untuk energizing-nya ini sebagai pemberi daya bagi tingkah laku. Jadi kayak baterainya gitu ya. Kalau kita ngomong gampangnya tuh kayak baterainya. Jadi kalau misal kita nggak punya motivasi, ya kita nggak bisa bertingkah laku. Ya kalau adik-adik hadir di sini, join web meeting di sini, join Zoom di sini, kan hadir didasari sama motivasi kan pastinya ya. Mungkin ingin dapat materinya. Nah itu juga bentuk dari motivasi ya. Kemudian yang kedua ada directing. Nah, ini memberi arah. Karena adanya motivasi, perilaku kita cenderung jadi lebih terarah gitu ya. Jadi kalau nggak ada motivasi, ya nggak jelas perilaku kita mau kemana atau mau seperti apa. Itu untuk yang directing. Kemudian untuk yang sustaining gimana? Ini tentang bagaimana sih tingkah laku kita bisa dipertahankan atau mungkin dikurangi atau bisa juga dihilangkan. Jadi dengan adanya motivasi membantu kita untuk bisa mempertahankan atau mengurangi atau juga menghilangkan perilaku kita. Itu untuk yang sustaining. Nah, kalau tadi kita bahas motivasi. Nah, sekarang kita membahas tentang belajarnya sendiri. Nah, apa sih sebenarnya belajar itu ya? Jadi belajar itu adalah proses perubahan perilaku karena adanya latihan dan pengalaman ya. Jadi sesuatu itu disebut dengan belajar selama ada perubahan dari perilaku dan sikap. Nah, itu namanya belajar. Jadi sebenarnya bukan cuma akademik aja ya adik-adik ya, atau bahkan misalnya siswa yang tadinya males banget ikut kelas daring gitu ya. Terus tiba-tiba dia mau aktifin kameranya tanpa disuruh misalnya. Nah, itu juga bisa merupakan contoh dari proses belajar itu sendiri ya. Nah, dari mana sih kita bisa biasanya kita belajar? Dari mana kita biasanya belajar? Itu yang pertama ada di sini observing ya. Jadi mengamati perilaku dari orang lain. Misal nanti adik-adik udah ngajar, udah jadi guru itu harus hati-hati. Kenapa? Biasanya siswa itu sebenarnya sedang mengamati atau mengobservasi perilaku kita. Nah, dari apa yang mereka amati, dari situ jugalah mereka belajar. Maka dari itu nanti kalau sudah jadi guru ya harus bisa mencontohkan dalam tanda kutip apa yang perlu saya lakukan supaya perilaku saya ini diamati dengan positif oleh para siswa. Kemudian yang kedua ada cara belajar yang lain yaitu imitating atau modeling ya, dengan mengimitasi, dengan mencontoh. Nah, misalnya kalau kita lihat anak kecil ya. Anak kecil tuh biasanya kan tiba-tiba bisa ngomong kasar, bisa ngomong yang nggak bagus gitu ya. Bisa jadi dia mencontoh orang dewasa yang ada di sekitarnya. Karena sering melihat atau mendengar, kok tetangga saya ngomong gitu. Nah, itu kan melihat sebagai sesuatu yang menarik. Maka itu dia contoh atau dia lakukan. Nah, kemudian yang ketiga ada creating. Ini menciptakan atau membuat perilaku baru. Jadi dari situ proses belajar terjadi. Bisa mengamati, bisa meniru atau memodifikasi, bisa juga creating ini atau menciptakan atau membuat perilaku yang baru.
Nah, kalau tadi kita bahas tentang motivasi secara sendiri, kemudian ada learning atau belajar secara sendiri. Sekarang kita akan membahas tentang learning and motivation. Nah, apa sih kaitannya antara belajar dan motivasi gitu ya? Kenapa sih belajar itu butuh motivasi, atau kenapa sih motivasi itu juga proses belajar? Nah, kita kan kalau belajar, kalau nggak ada motivasi, proses belajar juga cenderung akan lebih sulit ya, adik-adik ya. Karena nggak ada arah misalnya, karena nggak ada daya penggerak itu tadi untuk kita bisa melakukan apa yang perlu kita capai. Dan di sini kita sudah mengetahui bahwa proses belajar itu sebenarnya bukan berkaitan dengan tugas dan tujuan belajar aja gitu. Jadi belajar itu bukan cuma siswa ini dikasih tugas, kemudian dia ngerjain terus selesai, bukan ya. Jadi belajar itu bukan sekedar itu, tapi juga melibatkan siswa harus punya keterlibatan secara aktif dan utuh dalam kegiatan belajar. Jadi supaya kegiatan mereka atau sasaran mereka, tujuan mereka itu apa yang ingin mereka capai itu bisa terwujud. Ini yang perlu digarisbawahi bahwa ternyata proses belajar itu bukan cuma kita kasih tugas lalu siswanya mengerjakan kemudian selesai, atau nggak cuma kita kasih materi, kita kasih pembelajaran, siswanya dengerin dan selesai. Nah, bukan kayak gitu ya. Tapi proses belajar itu juga berkaitan dengan keterlibatan siswa secara aktif gitu ya. Kenapa? Karena berdasarkan experiential learning theory ya, proses belajar yang paling efektif atau pembelajaran terbaik itu justru didapatkan melalui proses melakukan gitu ya. Jadi mungkin kalau kita sering dengar kalimat atau dengar kata-kata dari orang, belajar dari pengalaman. Nah, katanya kan gitu ya. Jadi dibilang memang proses belajar itu akan menjadi lebih efektif atau lebih optimal kalau kita terlibat aktif gitu ya. Kalau kita turut merasakan, turut melakukan apa yang sedang terjadi gitu ya. Nah, di sini kita bahas apa itu sih experiential learning ya. Nah, ini ditulis di sini rangkaian kejadian dengan satu atau dua tujuan pembelajaran yang diidentifikasi dengan melibatkan siswa secara aktif. Ini ada beberapa kuncinya ya, bahwa ternyata experiential learning ini adalah kegiatan yang punya tujuan pembelajaran dan juga melibatkan siswa secara aktif. Nah, selain itu, kaitan dari learning ini sendiri, supaya bisa melibatkan motivasi siswa, harus ada yang namanya apa? Sampingnya ini ya, self-regulated learning ya. Self-regulated learning. Nah, ini terkait dengan bagaimana seseorang dapat mengatur dirinya untuk dapat mencapai tujuannya gitu ya. Baik kognisi, afeksi, perilaku gitu ya. Jadi melibatkan tujuan, keyakinan juga, perencanaan juga, dan evaluasi juga. Nah, di sini bisa dilihat ada satu kata yang di-highlight ya. Jadi yang bisa jadi patokan untuk proses mengajar nanti ke depannya yaitu tentang apa? Tujuannya ya. Jadi kalau proses belajar itu harus ada tujuannya, baik untuk siswa, baik untuk pengajarnya. Nah, ini yang harus digarisbawahi, yaitu tujuannya harus jelas. Misalkan materi hari ini tujuannya untuk apa gitu ya, misalnya untuk melatih logika berpikirnya siswa. Terus tujuan pembelajarannya apa? Nah, itu harus bisa make it clear dulu, harus bisa mengklarifikasi dulu tujuan pembelajarannya apa. Itu yang utama. Begitupun dengan siswa ya, Adik-adik ya. Siswa ini belajar untuk apa sih? Kenapa mereka harus belajar? Oke, misalnya untuk melatih logika berpikir siswa ya. Itu kenapa logika berpikir mereka harus dilatih? Memang fungsinya untuk apa? Itu yang harus kita clearkan di awal. Jadi kalau tujuan kita udah ada, proses belajar dan motivasi itu menjadi lebih terarah gitu ya.
Jadi harus dikelirkan dulu untuk tujuannya sendiri. Nah, mengapa selama ini motivasi belajar siswa menurun? Kenapa kok belajar jadi nggak benar? Atau mungkin kenapa mereka nggak semangat melakukan proses belajar gitu ya? Karena mereka nggak tahu tujuan dari belajar ini untuk apa. Jadi misalkan nih, ada mahasiswa yang tujuan kuliahnya pun udah nggak ada misalnya ya, tapi bukan adik-adik di sini ya, misalnya adik-adik di luar UNESA gitu ya, dia nggak punya tujuan kuliah, terus dia ngerasa kalau lulus pun nggak merasa akan mendapatkan pekerjaan yang dia inginkan, kemudian tujuannya dia udah nggak ada misalnya, akhirnya geraknya menjadi tidak terarah ya. Jadi dia nggak punya motivasi, nggak termotivasi, energinya juga udah nggak ada untuk mencapai ketujuannya. Karena menurut dia tujuannya udah nggak mungkin dicapai. Nah, kalau udah begini, apa yang harus dilakukan? Apa? Yang digarisbawahi tadi apa? Masih dengar suara Budiah ya? Masih, Bu. Oke, jadi apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan ya mengubah si tujuannya tadi ya, atau mengubah planningnya di situasi saat ini. Nah, dari sini apa sih kaitan proses belajar dan motivasi itu sendiri ya? Ternyata proses belajar itu berkaitan erat dengan motivasi ya adik-adik. Jadi belajar itu nggak bisa dipisahkan dari motivasi. Motivasi pun nggak bisa dipisahkan dari belajar. Jadi saling berkaitan erat ya. Jadi kita termotivasi karena misalnya ada proses perubahan yang kita lakukan atau kita rasakan. Atau kita termotivasi karena kita merasa kita harus melakukan perubahan. Atau kita nggak bisa belajar kalau kita nggak punya penggerak atau energi untuk melakukan perubahan. Tapi kunci yang utamanya itu adalah tujuannya itu, ya. Harus dikelirkan dulu tujuannya. Misalnya hari ini diminta untuk datang ke Surabaya, misalnya dari Kediri ke Surabaya. Nah, kalau dari Kediri ke Surabaya harus ada alternatif transportasi yang bisa saya lakukan ya. Naik kereta atau naik kendaraan pribadi kah, naik mobil lewat tol atau naik motor lewat jalan biasa. Nah, adik-adik kan bisa pilih. Misalkan ya udah naik kereta aja, berangkat ke stasiun dulu, beli tiket, dapat kursi, lalu berangkat. Nah, terarah kan? Ya, itu contoh kecilnya. Tapi kalau misalnya tujuannya aja udah nggak jelas, misal dikasih perintahnya, hari ini kita rapat ya, misalnya gitu. Rapat di mana? Ya, nantilah kita kabarin. Gitu. Padahal katanya rapatnya jam 9, tapi ternyata sampai setengah 9 nggak ada kabar rapatnya di mana, di ruang mana, misalnya kalau offline ya, nggak jelas ya, arahnya kemana. Jadi motivasinya kita kan naik turun juga ya, ini jadi nggak sih rapatnya, nggak jadi kali ya, gitu ya. Udah setengah 9, belum ngabarin, yang tadinya udah siap pakai baju rapi, akhirnya milih lagi, ganti lagi baju rumah, atau misalnya daster atau piyama gitu ya. Nah, ini contoh kecil ya adik-adik, contoh kecil kalau tujuan kita nggak jelas ya, motivasi kita jadi nggak jelas juga. Gitu. Begitupun juga dengan belajar ya, tujuannya harus jelas dulu. Jadi anak-anak juga harus diberi petunjuk bahwa mereka harus punya tujuan dulu ya, supaya mereka motivasinya terarah. Jadi sehingga proses belajarnya juga jadi lebih mudah. Gitu ya. Sekarang kita ke strategi mengajar. Sekarang membahas strategi mengajarnya bagaimana ya. Nah, ternyata pembelajaran yang optimal itu terjadi ketika kita melakukan adik-adik atau ketika kita mengalaminya langsung ya.
Siapa yang mungkin bisa memberi contoh? Ini ada kan belajar dari pengalaman, belajar karena mengalami langsung. Nah, contohnya nih, kita nggak akan bisa berenang ya, nggak akan bisa berenang dengan baik kalau kita nggak pernah nyemplung ke kolam renang ya. Kalau kita cuma bilang, oke, kolam renang ini tingginya 1,5 meter, ya bisalah gitu ya. Bisalah itu nggak termasuk dalam misalnya gitu ya. Kalau berenang tinggal mengayunkan tangan, mengayunkan kaki, gaya bebas misalnya, atau gaya kodok, kakinya tinggal ceplak-cepluk misalnya ya. Nah, itu teori yang kita ketahui ya. Tapi akan beda ketika kita nyemplung ke kolam renangnya, terus kita beneran merasakan airnya, kita beneran menyadari dalamnya itu tadi benar-benar 1,5 meter, 1,5 meter itu seberapa, terus mengayunkan tangan itu ringan atau berat. Nah, itu baru akan kita ketahui ketika kita benar-benar masuk ke kolam renangnya. Gitu kan? Ya. Mungkin ada yang mau memberi contoh lagi selain berenang ini tadi yang Bu Diah sebutkan. Silakan sebutkan nama dan NIM-nya. Mungkin saya, Bu. Oke, siapa ini? Sebentar, Bu Diah nggak bisa lihat. Jadi Bu Diah stop share dulu. Silakan, siapa tadi? Sylvia. Ya, bagus. Silakan, Silvi. Mungkin salah satu contohnya itu ketika, mungkin nanti murid dijelaskan, mungkin ketika memukul tembok, tangannya terasa sakit. Nah, itu kan sebagai contoh dari hukum 3 Newton gitu, Bu. Oke, bagus. Terima kasih, Silvi. Mungkin ada contoh yang lain? Saya Silakan, Candani. mungkin kan saat disuruh bermain gitar tapi belajar teorinya dulu, jadi dikasih tahu kunci-kuncinya saja tapi tidak memegang gitarnya kan juga tidak bisa bermain nanti, atau saat bermain nanti kan juga bingung ini gimana. Nah, kita perlu berlatih bermain dengan praktek langsung dan belajar dari pengalaman. Oke, bagus. Terima kasih, Candani. Jadi itu ya pembelajaran yang optimal ya ketika kita melakukan atau ketika kita mengalaminya langsung gitu ya. Oke, bagus Silvi dan Candani. Jadi proses belajar itu akan menjadi lebih optimal ya jika siswa berperan aktif dan mengalaminya langsung ya. Nah, untuk metodenya seperti apa sih di sini? Kalau di experiential learning ini ya, di sini ada 6 adik-adik, 6 metode ya kurang lebih. Mungkin nanti kalau ada yang bisa menemukan lebih dari 6, it's okay, nggak apa-apa. Tapi di sini kita bahas 6 metode dulu ya. Kita bahas yang group discussion dulu ya. Group discussion. Jadi di sini siswa diminta untuk terlibat aktif dalam group discussion ya, diskusi kelompok. Bisa saja ketika proses belajarnya itu saat pembelajaran dilakukan atau di luar itu. Misal dikasih tugas, oh tugasnya secara berkelompok nih. Kerjakan ya secara berkelompok. Nah, itu boleh. Itu group discussion. Kemudian yang kedua ada presentation, presentasi. Ya, seperti yang tadi sudah dilakukan di awal ya, adik-adik ya. Jadi coba diselang-seling daripada gurunya yang presentasi terus-terusan. Coba misal minggu ini siswa yang presentasi, kemudian minggu depannya guru yang presentasi, dan seterusnya secara bergantian. Karena presentasi itu manfaatnya juga banyak ya adik-adik ya. Ya, bisa melatih public speaking, belajar ngomong ya. Yang tadinya diem aja bisa mau nggak mau harus ngomong ya. Itu untuk presentation. Nah, yang ketiga sekarang ada role play. Nah, role play itu apa sih? Role play itu seperti bermain peran. Misalnya, tugasnya atau materi yang dibahas itu sekarang tentang sejarah pahlawan kemerdekaan misalnya ya. Jadi tentang bagaimana Soekarno dan rekan-rekannya memperjuangkan kemerdekaan.
sampai Soekarno bisa diculik, terus coba meminta anak-anak untuk role play, misal ada anak yang jadi Soekarno, nanti tiap anak-anak mempresentasikan secara bergantian atau mereka mengirimkan video yang nanti akan dinilai oleh Bapak Ibu guru, misalnya gitu ya. Untuk role play ini. Selanjutnya ada games ya. Ada games. Nah, ini juga sudah pernah kita bahas ya. Untuk game ini sebenarnya satu proses pembelajaran yang efektif banget ya untuk anak-anak, apalagi anak SMP ya. Jadi yang mungkin terkesannya, hah, kok main-main sih gitu ya. Mungkin terkesannya gitu, padahal games di sini yang harus diketahui atau yang harus di-highlight itu adalah ada tujuan belajarnya ya. Misalnya contohnya guru ingin melatih atau mengajarkan tentang komunikasi efektif ya. Komunikasi efektif itu apa? Oh, komunikasi efektif itu proses penyampaian pesan dari pemberi ke penerima supaya ada penerima dapat pesan seperti apa yang diberikan gitu ya. Misalnya kalau saya bilang baju saya warna hijau misalnya, terus Silvi harus bilang juga baju saya warna hijau. Nah, itu proses komunikasi. Terus guru juga bisa berpikir kira-kira gamesnya apa nih yang harus dilakukan. Coba nih main misalnya komunikata. Tahu ya komunikata ya, jadi ada 5 anak berjejer gitu ya. Dari orang yang pertama ke orang yang kedua, kayak gitu ya. Pernah dengar ya? Nah, dari games ini kita minta keterlibatan siswa untuk menyampaikan apa yang mereka rasakan dan proses belajar apa yang mereka dapatkan. Nah, itu bisa dilakukan ya. Untuk games ini banyak sekali adik-adik yang bisa dilakukan. Nanti kita harus kreatif mencari games yang menyenangkan gitu ya di pembelajaran IPA. Selanjutnya ada simulasi. Nah, simulasi sama role play ini kurang lebih ya sama ya. Jadi kita mencoba menganalogikan atau mencoba menjadi sesuatu atau memerankan sesuatu sesuai dengan situasi atau kondisi yang memang ingin dibahas. Kemudian ada kuis. Nah, kuis ini nggak usah dibikin kayak misalnya oke, berapa akar pangkat 2 dari 9? Nah, kita nggak usah bikin terlalu ribet ya untuk kuisnya ini. Ya, kita cuma bikin misalnya, oke kita kuis ya, nanti kalau yang menang kuis, Bu Guru kasih permen dan coklat, misalnya gitu. Jadi kuis-kuis yang sederhana, misalnya pertama boleh kasih pertanyaan, biar nggak ngantuk gitu ya. Misalnya pertanyaan pertama yang lucu-lucu gitu ya. Misalnya siapa YouTuber Indonesia paling keren saat ini misalnya ya. Lalu siswa menjawab ya siapa gitu ya. Nah, untuk pertanyaan kedua baru tuh masuk ke pertanyaan materi atau teori. Jadi pertanyaan pertama tadi anggap sebagai pemanasan misalnya gitu ya. Bisa juga coba diselang-seling pertanyaannya ya, supaya anak-anak lebih fun gitu ya, lebih ceria, lebih senang, lebih semangat. Jadi selain memang adanya pertanyaan-pertanyaan terkait pembelajaran, ada juga pertanyaan yang memang nyeleneh, nggak apa-apa, atau pertanyaan yang sifatnya hiburan. Gitu. Sebentar ya, kita break dulu karena di sini adzan. Kita lanjutkan setelah adzan ya. Oke adik-adik? Oh belum ya? Udah adzan itu? Oh ya. Ntar ya adik-adik, kita dengerin adzan dulu. Ya. Ini ya. Nah. Oke. Nah, semua metode ini pasti ada tujuan pembelajarannya ya adik-adik ya. Mulai dari group discussion itu ada tujuannya. Presentation itu juga ada tujuannya. Apa yang harus dipresentasikan, untuk apa siswa presentasi, mengapa mereka harus presentasi. Nah, itu ada tujuannya ya. Role play juga pasti ada tujuannya, games
simulation, quiz juga ada tujuannya. Jadi kalau semua sudah ada tujuannya, ini akan jadi lebih mudah untuk siswa memahami proses belajarnya seperti apa ya. Jadi ini experiential learning-nya ya. Pertanyaannya, kalau misalnya metode belajarnya seperti ini, boleh nggak sih kita kasih ceramah gitu? Boleh nggak sih guru kasih presentasi ke siswanya? Jawabannya adalah boleh ya, boleh sekali. Ceramah juga boleh diberikan ke siswa-siswanya. Nah, hanya coba dikasih kesempatan untuk siswa bertanya atau nanya kabar siswa atau ajak cerita tentang selain pembelajaran. Nah, ini penting ya. Kalau misalnya guru punya 1 jam untuk ceramah, terus coba aja dibagi 2 ya, 30 menit pertama dan 30 menit kedua, supaya anak-anak itu punya jeda waktu. Jadi rentang atensinya mereka bisa di restart lagi gitu. Ya, bisa kebayang ya. Oke, next. Nah, ini tadi Budia sudah singgung ya, self-regulated learning ya. Kalau tadi kita bicara soal experiential learning ya, sekarang kita bicara tentang self-regulated learning ya. Katakanlah kalau ini berkaitan dengan motivasi ya. Yang pertama, experiential learning yang tadi itu adalah bentuk motivasi yang ekstrinsik ya, yang bisa guru kasih ke para siswa. Kayak misalnya tadi apa aja tadi? Ada role play, games, quiz. Nah, itu kan menjadi hal yang guru kasih ya. Yang guru kasih sebagai hal di luar siswa, di luar dirinya siswa, untuk menjadikan siswa lebih termotivasi. Nah, kalau ini berkaitan dengan motivasi intrinsiknya siswa, berkaitan dengan motivasi dalam dirinya siswa. Tapi meskipun ini motivasi dari dalam diri, guru bisa kok bantu dengan memberikan panduan ya. Jadi kayak memberikan panduan untuk melakukan hal-hal ini ya, supaya nanti siswa-siswa bisa meningkatkan motivasi dari dalam dirinya. Jadi self-regulated learning ini sendiri adalah proses belajar ya, proses belajar yang memang semuanya itu mengarah ke tujuan. Proses perubahan itu dapat dilakukan kalau kita punya apa? Punya tujuan ya. Jadi selama kita punya tujuan, kita akan bergerak ya. Tapi kalau kita nggak punya tujuan, ya kita nggak akan bergerak ya. Misalnya, kenapa kita ke dapur? Kenapa kita bongkar-bongkar meja makan? Ya karena kita lapar ya. Jadi tujuan kita supaya kita bisa apa? Bisa makan ya, supaya kita nggak kelaparan, supaya kita bisa kenyang ya. Tapi kalau kita nggak lapar, kalau kita kekenyangan ya kita tidur-tiduran aja di kasur ya, kita jadi nggak bergerak gitu ya. Nah, di proses self-regulated learning ini ada 6 tahap yang bisa dilakukan ya, atau mungkin nanti bisa jadi panduan untuk bisa diberikan ke para siswa. Oke, yang pertama di sini ada tes analisis ya, atau analisis tugas. Nah, di sini siswa bisa diminta untuk apa? Pertama ngapain? Halo? Mungkin mencari tahu sebab akibat. Ya, apa? Siapa Mencari ini? tahu yang tes analisis. Iya, bagus. Kita mencari tahu juga, membentuk juga apa? Tujuannya dulu ya. Goal setting di sini ada ya. Goal setting. Jadi tujuan mereka itu mau ngapain sih ya? Mereka ini cita-citanya mau jadi apa misalnya? Atau kalau para siswa dimulai dari jangka pendeknya dulu deh, misalnya lulus dari sekolah,
nanti mau kuliah di mana, mau masuk jurusan apa. Nah, dari situ dulu bergeraknya ya. Lalu kalau misal tujuan sudah dibuat, minta siswa untuk strategic planning-nya seperti apa gitu ya. Dulu kan ada gitu ya, kalau waktu kelas 3 SMA ya, pasti ada beberapa guru yang tanya kan, nanti lulus dari sekolah mau kuliah di mana nih gitu ya. Mau masuk jurusan apa nih gitu ya. Iya, Bu. Iya, oke. Jadi misalnya lulus SMA mau lanjut ke jurusan IPA UNESA misalnya, pendidikan IPA. Nah, gimana planningnya? Rencananya apa? Langkahnya apa? Atau strateginya supaya bisa masuk di jurusan UNESA ini apa ya? Oh, misalnya dengan belajar sehari minimal 2 jam atau dengan mengikuti kursus bahasa Inggris online misalnya. Atau misal lagi dengan mengikuti les private juga. Nah, itu contoh dari strategic planning ya, atau bentuk dari plan-plan yang bisa dilakukan untuk mencapai si tujuan itu sendiri ya. Jadi nanti guru bisa mengarahkan siswa untuk membuat si tujuan yang memang basicnya tujuan ini harus realistis ya, tapi tetap menantang. Jadi tujuan yang dibuat itu tidak boleh terlalu mudah, tapi juga nggak boleh terlalu susah juga ya. Jadi intinya harus disesuaikan dengan masing-masing siswa itu sendiri ya. Nah, kalau sudah dibikin tujuannya atau sudah melakukan analisis tugasnya, selanjutnya masuk ke self motivation beliefs ya, yang kedua itu ya. Nah, kalau ini sifatnya personal banget ya, bisa dilihat ya di sini ada self tulisan self gitu ya. Kan itu kan diri gitu ya. Emang nantinya akan balik lagi ke motivasi siswa itu sendiri ya, secara personal ya. Tapi akan lebih mudah kalau guru bisa mendorong atau guru bisa turut membantu memberikan panduan ya. Jadi di dalam self motivation beliefs ini juga ada namanya self efficacy ya. Ada outcome expectation ya, ada value, ada good orientation ya. Jadi untuk yang self efficacy ini tentang seberapa yakin sih siswa ini percaya pada dirinya sendiri ya. Seberapa yakin dia bisa mencapai tujuannya gitu ya. Yakin nggak nih kamu bisa masuk jurusan IPA UNESA, jurusan pendidikan IPA UNESA, gitu ya. Yakin apa enggak? Nah, itu terkait dengan self-efficacy ini. Lalu ada outcome expectation. Ini dia punya harapan sebesar apa sih, gitu ya. Dia punya tingkat keberhasilan seberapa tinggi terhadap tujuannya ini. Misalnya ada yang yakin, oke, saya ingin jadi dokter. Nah, kamu yakin enggak sama diri kamu kalau kamu bisa jadi dokter? Yakin enggak, seberapa yakin kamu akan berhasil jadi dokter misalnya. Terus siswa jawab, ya saya yakin banget saya bisa jadi dokter. Karena selama ini saya sudah belajar di bidang IPA misalnya. Terus nilai saya bagus, bahasa Inggris saya bagus, biologi saya bagus. Nah, misalnya kayak gitu ya. Nah, kalau itu udah dimiliki, guru bisa tinggal mengarahkan saja ya. Tapi kalau misalnya ternyata ada siswa yang bilang, saya juga mau jadi dokter sih, tapi selama ini saya lebih suka IPS daripada IPA misalnya gitu. Nah, artinya kita balik ke awal ya, berarti goal setting-nya dia tidak realistis ya. Dia pengen jadi dokter, tapi dia lebih suka IPS gitu ya. Nah, di sini guru juga bisa membantu siswa untuk kalau misalnya kamu jadi dokter, harusnya kamu lebih suka IPA daripada IPS gitu ya. Kalau kamu suka IPS, kenapa nggak pilih jurusan IPS aja, misalnya gitu ya. Jadi bisa dibantu dari situ ya. Selanjutnya ada value ya. Nah, nilai apa sih yang siswa harapkan dalam mencapai tujuannya ya untuk value ini? Misalnya
saya ingin jadi guru karena ingin membantu orang lain. Nah, itu value-nya dia. Ada juga yang misalnya saya ingin jadi guru biar berkah, gitu ya. Kan kalau ada yang bilang ya, kalau jadi guru itu pahalanya ngalir terus adik-adik. Jadi apa namanya itu pahala jariah ya. Iya. Karena kan kita berbagi ilmu istilahnya ya. Jadi berkah. Jadi sampai kita mati pun nanti kan jadi amal jariah kita gitu ya. Ya, pernah dengar kan kayak gitu ya? Ya Bu, kalau baik. Apa? Iya, kalau diteruskan sama muridnya yang baik-baik. Oh iya. Ya, makanya kita harus juga mencontohkan yang baik juga. Iya. Nggak apa-apa, itu value-nya dia ya. Ada juga misalnya saya pengen jadi guru karena disuruh orang tua saya. Nah, itu value-nya dari masing-masing siswa ya. Gitu ya. Nah, selain itu harus punya juga apa ini? Good orientation. Nah, dia harus punya orientasi atau arah yang baik tentang masa depan ya. Jadi harus dipastikan juga nih gitu ya. Dia melihat masa depan itu sebagai sesuatu yang baguskah atau sesuatu yang memang dia persiapkankah atau memang sesuatu yang udahlah saya mau jadi apa juga nanti aja lah misalnya kayak gitu. Ibaratnya nggak usah jadi orang yang bagus-bagus banget juga nggak apa-apa, ujung-ujungnya bantuin orang tua aja. Nah itu juga harus dipastikan dulu ya, misalnya ada yang kayak gitu ya, harus dipastikan dulu. Oke, selanjutnya ke tahap yang ketiga, ada self control ya. Ya, jadi ini nyambung ya. Ada self control, ada self observation, tahap ketiga dan keempat ini ya. Jadi ini tentang bagaimana siswa bisa mengontrol atau mengobservasi tujuan yang sudah dibuat tadi ya, tujuan apalagi planning yang udah dibuat. Jadi seringkali tujuan kita tidak tercapai atau mungkin planning kita tidak bisa dilakukan. Karena apa? Karena mungkin di tengah-tengah tuh kita nggak bisa mengontrol diri kita. Misalnya pas kita udah bikin tujuan, misalnya ada yang diet gitu ya, berat badan yang harus sudah turun 5 kilo misalnya dalam 2 bulan misalnya. Nah, supaya berat badan saya bisa turun 5 kilo, berarti setiap hari saya nggak boleh makan malam. Makan malamnya diganti sama buah-buahan misalnya. Nah, tapi di tengah-tengah tergoda, adik-adik. Ternyata di tengah-tengah itu tergoda. Aduh, di meja ada ayam panggang. Aduh, ada ayam bakar. Terus, ya nggak apa-apa deh. Makan sekali aja, sekali-sekali gitu. Oke, makan ayam bakar sama ayam panggang tadi. Besoknya ada lagi, nggak apa-apa deh minggu ini curang dulu, libur dulu dietnya. Nah, terus malam selanjutnya makan mie goreng. Besoknya makan kari ayam. Nah, itu akhirnya membuat kita atau si pencapai tujuan ini jadinya nggak maksimal ya. Makanya butuh banget self control dan self observation ya. Jadi nanti guru juga bisa sambil mengontrol ya siswa, misalnya sudah membuat setting belum, sudah membuat tujuan belum, membuat planning belum. Ya, bisa dilihat bagaimana mereka bisa mencapai tujuan tersebut. Kemudian yang terakhir ada di bagian 5 dan 6 ya. Ini tentang bagaimana proses mengevaluasi diri. Guru juga bisa mengatakan suatu tujuan bisa saja berhasil atau bisa saja gagal untuk kita capai. Nah, yang paling penting adalah kalau misal kita gagal dalam mencapai tujuan kita. Nah, evaluasi apa yang kemudian kita lakukan? Nah, ini ada di bagian ke 5 dan 6. Di sini ada
proses evaluasinya ya. Jadi kalau kita gagal mencapai tujuan kita, ternyata dia melihat senior-seniornya itu udah lulus misalnya, terus nggak ngapa-ngapain karena pandemik ini ya. Oke, berarti ada kegagalan dalam mencapai si tujuannya. Apa dong yang harus dilakukan kalau udah gitu? Apa kita harus mengubah tujuan kita, atau kita mengubah strategic planning kita, atau memang diri kita sendiri yang kurang mengusahakan untuk mencapai si tujuan ini? Nah, ini harus dilihat ya. Jadi rangkaiannya kurang lebih seperti itu. Akan lebih baik jika guru memberikan panduan bahwa siswa itu harus punya tujuan. Tujuan belajar kalian apa gitu ya. Tujuan kalian hari ini sekolah itu apa? Tujuan kalian join web meeting itu apa gitu ya. Itu harus dipandu sama guru. Oke. Nah, itu tadi secara teoritik ya, adik-adik ya. Singkatnya atau konkretnya atau praktisnya yang bisa guru lakukan adalah learning strategic. Apa sih yang bisa kita lakukan? Nah, untuk supaya kita setidaknya bisa meningkatkan proses belajar atau motivasi belajar siswa gitu ya. Yang pertama di sini ada coba kenali diri ya, atau kenali siswanya dulu. Jadi misalnya adik-adik nanti sebelum mengajar ya, pastikan sudah cukup kenal ya, sudah cukup kenal sama diri sendiri dulu ya. Jadi misalnya ini mood saya lagi bagus gak ya, gitu ya. Ini secara emosional lagi stabil nggak ya? Misal tadi pagi, nanti kalau adik-adik udah punya anak, misalnya anaknya rewel padahal mau ngajar gitu ya. Nah itu jadi berpengaruh juga, bisa juga berpengaruh ya. Jadi berpengaruh juga nggak nih? Jadi ikut pusing juga gitu ya, misalnya jadi ikut ribet juga. Nah terus harus sadar juga ya kalau pas ngajar itu nggak boleh marah-marah, nggak boleh terbawa ke sekolah gitu istilahnya. Jadi harus dikendalikan ya, harus dikenali dulu dirinya. Misalnya, aduh ini kepala saya lagi pusing banget nih gara-gara anak saya rewel misalnya, mood saya lagi negatif nih misalnya. Nah pastikan sebelum masuk ke ruang kelas, sebelum pembelajaran dimulai, pastikan guru bisa mengkondisikan dulu mood-nya ya. Jadi bisa coba tarik nafas dulu ya, minum dulu, tenangkan diri dulu, berdoa, banyak istighfar misalnya gitu ya. Nah, kalau sudah cukup tenang baru masuk ke kelas, ke ruang belajar ya. Jadi memang diupayakan bahwa saya sebagai pengajar nih gitu ya, sebagai orang yang memberikan pengajaran harus siap dulu untuk itu ya. Nah, kalau misal udah kenal sama diri sendiri, lalu kemana? Mencoba apa? Ya? Saya dengar suaranya siapa ini? Mengenali muridnya, Bu. Iya, bagus. Mengenali muridnya ya. Mengenali siswanya. Jadi hari ini siswa saya ini perasaannya seperti apa ya? Misalnya moodnya lagi bagus enggak ya? Jadi misal coba anak-anak, Ibu pengen tahu nih perasaan kalian pagi ini seperti apa gitu ya. Atau mungkin nanti ayo pilih emoji mana yang tepat menggambarkan perasaan siswa saat ini misalnya. Ya, jadi kita ciptakan situasi belajar yang dua arah. Kalau Bu Guru tadi pagi sebenarnya lagi bete banget misalnya. Anak Ibu rewel, tapi alhamdulillah sekarang sudah lebih tenang. Kalau anak-anak sekarang gimana? Gitu, bisa ditanyakan. Boleh ya untuk dikenali juga perasaan siswanya seperti apa. Kalau sudah mengenali dirinya, mengenali siswanya, sudah beres, kita lanjut yang kedua ya. Nah, ini jangan lupa tetapkan tujuan belajarnya. Kita harus tahu dulu tujuan belajar hari ini apa ya. Untuk mulai disampaikan ke
siswa. Itu mulai disampaikan siswa. Nanti akan ada di poin 5. Ya, tapi intinya guru harus tahu dulu. Misal hari ini saya mau ngajarin gaya gravitasi ke anak-anak. Materi tentang gaya gravitasi, jangan berhenti di situ ya. Coba perdalam dulu. Kenapa anak-anak harus tahu tentang gaya gravitasi? Kenapa sih emangnya, apa pentingnya gaya gravitasi ini untuk kehidupan anak-anak? Misalnya gitu ya. Makanya anak-anak harus tahu. Nah, ini di awal bisa disampaikan supaya lebih clear ya, lebih konkret buat siswa. Kemudian yang ketiga baru tetapkan metode belajar ya. Misal planningnya 10 menit diberi penjelasan dulu. Kemudian 10 menit berikutnya saya akan minta anak-anak untuk role play. Terus 10 menit terakhirnya akan minta anak-anak untuk group discussion misalnya ya. Yang mana guru bisa menetapkan terlebih dahulu ya untuk metode belajarnya. Nah, untuk yang keempat ini ice breaking, mulai dengan ice breaking. Siapa yang bisa kasih contoh untuk ice breaking ini? Jadi ketika mulai ya, jangan langsung, oke hari ini kita akan membahas tentang gaya gravitasi. Gaya gravitasi adalah bla 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 bla. Rumus dari gravitasi adalah ini. Nah, yuk kerjakan soal ini nomor 1 sampai 10, misal gitu. Jangan ya, jangan langsung gitu ya. Anak-anak nanti kaget ya. Nantinya mereka akan cenderung kayak aduh gitu ya. Ibaratnya siswa belum menyerap informasi yang awal, terus udah dikasih tugas-tugas yang lain. Ya, jangan ya. Jadi kita bisa mulai dengan ice breaking dulu. Ice breaking bisa apa? Bisa aja diawali hari ini sudah makan apa aja gitu ya. Pertama bangun tidur tadi udah ngapain aja. Kalau lagi online gini, yuk open kamera dulu yuk gitu ya. Biar Ibu lebih hafal lagi mukanya, open kamera 5 menit atau 10 menit dulu nggak apa-apa. Nanti biar lebih kenal lagi mukanya. Yang ini namanya Silvi, ini Candani, ini Zaki, misalnya kayak gitu ya. Nah, ice breaking dulu ya. Nah, ice breaking yang lainnya seperti apa? Yang lebih sederhana, misalkan, ayo berdiri semuanya yuk. Ya. Gerakan pemanasan dulu yuk, misalnya gitu ya, biar nggak kaku badannya. Terus nanti yang gerakannya salah nanti harus nyanyi sendiri gitu. Gerakannya gampang kok, misalnya yang sederhana aja gitu ya. Nah, jadi ice breaking ini banyak ya adik-adik ya. Bisa searching di YouTube, di Google, atau bikin sendiri juga boleh banget. Jadi adik-adik pasti kreatif lah untuk ice breaking ini yang cocok untuk anak SMP misalnya. Itu banyak banget adik-adik. Biar lebih semangat belajarnya. Nah, sebenarnya tujuan ice breaking ini apa sih ya? Tujuannya adalah untuk menarik atensi para siswa ya, untuk menarik perhatian para siswa. Biar apa? Biar fokus ke gurunya ya. Jadi sebelum memulai pelajaran, siswa harus punya atensi dulu ke gurunya, harus fokus dulu ke gurunya. Kalau sudah fokus ke gurunya, barulah kita bisa memulai sesi pembelajaran ya. Jadi di awal kayak peregangan dulu gitu ya, supaya ke depannya nggak kaku. Gitu ya. Oke, selanjutnya kita ke tujuan. Sampaikan tujuannya, strateginya, targetnya, agenda belajarnya. Ini juga harus disampaikan ya. Jadi hari ini sampaikan mau membahas tentang apa gitu ya. Harapannya dengan membahas itu siswa bisa mendapatkan apa, atau selain itu
agendanya atau targetnya hari ini apa aja, siswa harus bisa apa setelah belajar hari ini, gitu ya. Misalnya nih, oke anak-anak, kita akan membahas tentang puisi misalnya, tapi tenang aja, nanti kita bagi menjadi 2 ya. Sejam pertama bahas tentang contoh-contoh puisi yang ada di Indonesia, misalnya ya ini ya. Terus istirahat dulu 5 menit, lalu sejam berikutnya kita akan belajar bagaimana cara membuat puisi, misalnya gitu. Nanti ada dibagi kelompok. Kalau istilahnya randonnya udah ada gitu ya, itu siswa ada gambarannya. Akan lebih tergerak juga mereka melakukan sesuatu. Itulah mengapa kalau di pertemuan pertama adik-adik ya, pertemuan pertama misalnya pertemuan pertama semester genap gitu ya kan, dosen pasti memberitahu rundown-nya ya. Pertemuan pertama kita bahas ini, pertemuan 2 kita bahas materi ini gitu ya. Sampai pertemuan terakhir bahas materi ini. Kan itu udah ada rundown-nya ya. Seperti ini kita di pertemuan 6 ya ini ya. Kita bahas teori motivasi. Nah, itu kan udah ada rundown-nya ya. Itu contoh kecilnya ya. Gitu ya, Adik ya. Oke, selanjutnya selain kita memberitahu tentang tujuan atau agenda belajar tadi ya, jangan lupa untuk dikasih jeda ya adik-adik ya, atau istirahat atau break ke siswa, ke anak-anak. Jadi mungkin udah pernah dengar ya tentang rentang atensi. Jadi seberapa lama sih bisa atensi, seberapa jauh sih rentang kita untuk bisa konsentrasi. Nah, itu udah pernah baca belum? Atau mungkin fokus terhadap materi. Nah, ternyata itu nggak banyak adik-adik. Nggak banyak ya. Jadi efektifnya atau optimalnya itu ini berdasarkan penelitian tapi ya. Itu optimalnya kita itu bisa konsentrasi cuma 15-30 menit aja. Ya. Memang cukup bagus itu ya, maksimal sejam. Itu berdasarkan penelitian. Jadi kebayang nggak kalau punya waktu 2 jam misalnya untuk mengajarkan anak-anak ya, anak-anak SMP. Wajar aja kalau di 1 jam terakhir anak-anak itu udah mulai kehilangan konsentrasi. Jangankan anak-anak SMP, ini adik-adik mahasiswa juga terkadang juga udah mulai ngantuk-ngantuk ya. Iya nggak? Iya. Iya, Bu. Iya, Bu. Iya kan, udah mulai ngantuk-ngantuk, apalagi ini jam-jamnya jam ngantuk ya, tidur siang gitu ya. Apalagi anak SMP ya, apalagi anak SD ya. Jadi kayak mereka udah mulai kehilangan konsentrasi. Misalnya udah bayangin makan bakso, bayangin udah pengen jajan-jajan. Jadi udah kepecah konsentrasinya. Ya. Jadi harus disediakan jeda atau break ya supaya anak-anak bisa mempersiapkan lagi atensinya. Selanjutnya yang kedua apa? Di sini ada padukan berbagai metode belajar. Jadi katakan atau minta masing-masing siswa untuk membuat simpulan di akhir sesi misalnya ya. Nah, ini semacam hal yang bisa membantu mengontrol para siswa untuk stay, untuk konsentrasi di kelas ya. Jadi membuat simpulan di akhir sesi gitu ya. Atau biar siswa menyimak penjelasan guru ya. Ya, jadi ketika guru bilang bahwa oke, nanti di akhir pelajaran Ibu akan meminta kalian membuat kesimpulan ya, tolong diperhatikan baik-baik gitu ya. Nah, itu akan berpengaruh terhadap penilaian misalnya gitu. Kayak gitu juga bisa. Itu triknya ya. Kemudian tanyakan perasaan siswa ya. Coba tanyakan perasaan siswa. Tanyain aja secara anonim supaya siswa bisa jujur ya. Jadi nanti bilang aja, "Oke, Ibu ingin kalian isi form.
isi form ini, isi angket ini. Ibu pengen tahu perasaan kalian mengikuti kelas ini seperti apa, silakan diisi. Nggak usah ditulis nama juga nggak apa-apa. Jadi secara anonim bisa melalui polling gitu tadi ya. Nah, tujuannya untuk apa sih ini? Jadi untuk mengevaluasi ya, mengevaluasi proses belajarnya seperti apa. Jadi untuk kedepannya bisa tahu, untuk pertemuan selanjutnya jadi bisa tahu ya. Oke, ternyata metode belajar yang saya pakai tadi misalnya cukup efektif, atau oh ternyata bikin anak-anak bosen nih, atau kalau kayak gitu berarti kedepannya harus ditingkatkan lagi atau diubah metode belajarnya gitu ya. Kemudian yang terakhir ada usahakan untuk tidak memberikan tugas terlalu banyak. Ya, maksimalkan pada proses diskusi kelompok. Ya, kadang yang menjadi keluhan para siswa kan tugas yang menumpuk atau ini bisa diatur ya, bisa dipertimbangkan lagi. Jadi harus bisa memahami apa yang dilakukan sama siswa di rumah. Itu kan belum tentu sama apa yang mereka lakukan di sekolah ya. Jadi ada yang mengungkapkan, ada loh siswa yang harus membantu perekonomian keluarganya misalnya. Jadi bisa aja setelah sekolah ya, misalkan mereka itu berjualan, terus harus bantu kondisi ekonomi orang tuanya, harus bantu orang tuanya bekerja, mungkin ya, ini contoh. Jadi mereka nggak punya waktu terlalu banyak untuk istirahat, nggak punya waktu untuk mengerjakan PR, misalnya. Atau bisa aja ketika di rumah, mereka punya adik bayi yang masih kecil, lagi nggak bisa diem, terus mereka bisa terganggu. Nah, wajar ya, jadi stres anak-anak nanti jadi banyak banget jadi kemana-mana yang dipikirkan. Maka dari itu usahakan tidak memberi tugas yang menumpuk ya. Oke, tugas nggak apa-apa, tapi yang simpel aja, yang sekiranya mereka tidak keberatan gitu ya. Kalaupun banyak, maksimalkan pada diskusi kelompok itu tadi ya. Jadi anak-anak itu bisa saling membagi tugasnya. Tapi proses diskusi masih bisa berjalan ya, dan mereka tetap bisa mempelajari tugas-tugasnya. Intinya yang menjadi catatan hari ini adalah salah satu hal yang perlu diperhatikan oleh guru adalah tentang apa? Tujuan belajarnya ya. Ini yang utama ya, apa sih tujuan belajar dari proses belajar mengajar yang mau dilakukan oleh guru gitu ya. Terus anak-anak ini punya tujuan apa? Kemudian yang kedua bisa coba memadupadankan atau coba memodifikasi proses belajar yang mungkin selama ini dilakukan. Memang harus lebih aktif, memang harus lebih asyik gitu ya sama anak-anak ya. Harus lebih melibatkan anak-anak, harus lebih memberi kesempatan gitu ya kepada anak-anak untuk terlibat aktif daripada hanya sekedar meminta anak-anak untuk mendengarkan ya atau menyimak ya. Bisa juga dengan presentasi gitu ya. Kan mau nggak mau mereka harus ngomong gitu ya. Nah, kemudian yang terakhir, perlu dipahami juga kalau proses perubahan itu butuh waktu ya. Jadi apa yang disampaikan itu bisa jadi membutuhkan waktu yang bisa sebentar, bisa juga lama. Ya, begitu juga dengan siswa. Itu yang harus diketahui. Itu yang perlu diketahui. Jadi juga harus sabar karena para siswa juga butuh waktu untuk mencerna semuanya, untuk mengubah atau akhirnya mengumpulkan lagi motivasi di dalam dirinya. Jadi yang penting sebagai calon guru ya, sebagai guru nantinya ya bisa tetap konsisten memberi panduan dan terus mencari cara baru ya istilahnya dalam proses pembelajaran. Gitu ya.
Oke, minggu depan materinya apa adik-adik? Teori belajar humanistik. Humanistik, oke. Kelompoknya siapa yang tampil minggu depan? Kelompok saya. Ini siapa? Camdani, tah? Zaki, Bu. Oh, Zaki, oke. Kelompok Zaki minggu depan presentasi ya. Oke, mungkin itu aja dari Budia. Jadi minggu depan kita lanjutkan ke teori humanistik. Udah ngantuk semua adik-adik? Udah mulai kehilangan konsentrasi kah? Lumayan, Bu. Lumayan. Kan habis ini adik-adik udah selesai kan? Harusnya kan ini Budia jam 1 kan? Tapi Budia cepetin kan, nanti karena Budia mau ke dokter gigi, jadinya kita bikin lebih cepat. Jadi habis ini kalian bisa istirahat toh? Iya, Bu. Iya. Oke, kalau gitu thank you everyone. Terima kasih ya, Budia akhiri sampai sini ya. Kita lanjutkan minggu depan di teori humanistik. Terima kasih, semoga bermanfaat ya ilmunya. Budia juga minta maaf kalau ada salah, baik disengaja maupun tidak. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Baik.